Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lufi Ratnawati, mahasiswa dari Stikes Kendal dengan prodi S1 Keperawatan. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan peran perawat sebagai sebelum bencana, saat bencana, dan setelah bencana. Selamat menyaksikan. Tahukah kalian apa yang dimaksud bencana? Bencana yaitu suatu keadaan yang tiba-tiba mengancam manusia karena faktor alam, non-alam, dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan korban jiwa. Bencana alam dibagi menjadi tiga, yaitu bencana non-alam, bencana alam, dan bencana sosial. Peran perawat sebagai tenaga kesehatan mempunyai keahlian dalam siklus kebencanaan, salah satunya pada tahap mitigasi bencana. Dengan demikian, perawat memiliki kesiagaan dari populasi rentan di masyarakat yang mungkin beresiko tinggi terhadap bencana. Kemudian untuk siklus bencana itu sendiri dibagi menjadi tiga: fase prabencana, fase bencana, dan fase pasca bencana. Peran perawat dalam bencana sebelum, saat, dan setelah bencana. Mengemukakan bahwa perawat pada prainteraksi dan pasca bencana antara lain. Peran perawat prabencana meliputi 1. Perawat mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam penanggulangan bencana untuk setiap fasenya. Yang kedua, perawat terlibat dalam sebagian dinas pemerintahan, organisasi lingkungan, PMR, maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya untuk memberikan penyuluhan dan simulasi persiapan menghadapi bencana seperti usaha untuk mencari pertolongan dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Membekali masyarakat dengan memberikan edukasi dan informasi tentang pertolongan pertama pada saat terjadi bencana, tempat alternatif penampungan atau pasca bencana atau posko bencana. Perawat di sini juga dapat memberikan nomor telepon darurat seperti ambulan, RS, pemadam kebakaran tersebut, usaha pertolongan diri sendiri atau pada masyarakat tersebut. B. Peran perawat pada fase bencana meliputi 1. Bertindak cepat. Maksudnya, di dini perawat tidak bertele-tele saat melakukan tindakan. Yang kedua, don't promise, atau perawat seharusnya tidak menjanjikan apapun dengan pasti, dengan maksud memberikan harapan yang besar bagi para korban. Yang ketiga, berkonsentrasi sepenuh terhadap tindakan yang sedang dilakukan. Yang keempat, koordinasi dan menciptakan kepemimpinan atau coordination and create leadership. Yang kelima, untuk jangka yang panjang mendiskusikan dengan merancang master plan of revitalizing dengan pihak yang terkait, biasanya untuk jangka waktu 3 bulan pertama. Peran perawat dalam fase pasca bencana meliputi yang ke-1, mengedukasi masyarakat bahwa bencana ini memberikan dampak khusus bagi keadaan fisik dan psikologis dan korban bencana pada korban bencana. Yang kedua, mengkaji adanya stres psikologis yang dapat terus berkembang sehingga terjadi post-traumatic stress disorder yang merupakan sindrom dengan 3 kriteria utama. Pertama, gejala trauma pasti dapat dikenali. Kedua, individu tersebut mengalami gejala ulang traumanya melalui flashback, mimpi maupun peristiwa-peristiwa yang
peristiwa-peristiwa yang memacunya. Ketiga, individu akan menunjukkan gangguan fisik. Yang ketiga, tim kesehatan bersama masyarakat dan profesi lainnya yang terkait bekerja sama dengan unsur lintas sektor menangani masalah kesehatan masyarakat pasca gawat darurat serta mempercepat fase pemulihan menuju keadaan sehat dan aman. Upaya pencegahan untuk penanggulangan bencana itu sendiri mengikuti siklus bencana. Sebelum terjadi bencana, dapat dilakukan kegiatan pencegahan, mitigasi, atau pengurangan dampak. Dan kesiapsiagaan merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi dampak bencana. Saat terjadi bencana, diadakan tanggap darurat, dan setelah terjadi bencana atau pasca bencana, dilakukan usaha rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk dampak bencana terhadap kesehatan seperti rusaknya sarana dan prasarana kesehatan, gedung rumah sakit dan puskesmas rusak, alat kesehatan dan stok obat yang rusak dan hilang. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.